Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang selalu mereview golok-golok tradisional Indonesia dan perintilannya tentunya. Apa yang saya maksud perintilan adalah termasuk stropping, oles bila, dan lain-lain tentunya. Kali ini oles bila GSN sudah ready kembali, sementara karena stok begitu habis, ludes semuanya terjual kemarin menjelang Idul Kurban, jadi baru bisa tergarap beberapa biji saja, dan ini kami pilihkan kulit yang spesial tentunya. Ini kulit ini stropping ini terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi untuk kulit kuda dan sisi satunya lagi untuk kulit domba. Seperti ini. Garapannya halus, kayunya kayu mahoni kalau nggak salah. Halus, tidak kasar ya, untuk pegangannya nyaman. Panjangnya ini 30 cm, panjangan tatakan kulitnya 30 cm. Ini buat finishing, mengasah supaya hasil asahan kita setelah dimulai dari grade rendah sampai grade tinggi, atau dalam posisi umpamanya dia ketajamannya jenis kertas, nah itu bisa pakai grade tinggi saja. Tidak semuanya batu dari saya dibeli semua, enggak perlu. Kalau mau dibeli semua alhamdulillah, tapi secara penggunaan realnya itu adalah misalkan dia di slice kertas masih kasar, itu bisa menggunakan dari grade 3000 umpamanya, naik ke grade 7000 sudah cukup di finishing dengan stropping, atau di grade 1000, 4000, 7000, 3 batu umpamanya bisa dengan stropping. Kalau misalkan hanya satu grade 6000 atau 7000 bagaimana Pak Ustadz? Bisa langsung, tapi lama, prosesnya lama, kita mengasah. Dulu saya pernah soalnya mengalami sendiri, kebetulan baja wilis itu dia di slice kertas tidak mempan, kinclongnya minta ampun, benar-benar kinclong sekali, bisa buat ngaca dari maker. Begitu datang sampai saya review, ternyata golok itu tidak tajam sama sekali, buat slice kertas saja tidak mempan. Nah itu saya asah dengan grade 1000, memang sangat lama, memakan waktu 1 hari 1 malam, benar-benar semangat sekali karena besoknya Idul Kurban. Ngasahnya luar biasa. Saya menunggu meja panitia Idul Kurban itu sambil mengasah saya sampai mulai slice kertas bisa, terus saya asah terus sampai slice plastik, baru saya naikkan di stropping. Seperti itu cara penggunaannya. Sangat simpel. Setelah kita ini sudah tajam, kita stropping dari ujung ini turun, jadi ada tatakan di sini umpamanya, kita tatakan seret seperti itu, satu kali gerakan gini searah turun, terus satu dibalik gini ke atas, atau ke atasnya ditarik dari gini seret turun, terus di atasnya ditarik dari pangkal, tarik turunnya ujung dulu seret ya. Ini yang tajam seperti ini, yang tajam ini ini dorong ke bawah, naiknya ditarik, nah, seperti itu. Tapi ini harus ada tatakannya, taruh di bawah mamanya, set gini, terus gini. Nanti selanjutnya pakai kulit dombanya. Ini kulit kuda, yang ini kulit domba. Seperti ini. Terus menerus. Dan ini baru semua, masih baru, baunya masih seger sedap. Ini ya. Sebenarnya ada 6 varian, yang terlaris sekali hanya 3 varian. Nah, sapi kuda, sapi domba, kuda domba, itu yang paling laris. Varian yang ketiga adalah sapi-sapi, kuda-kuda, domba-domba, gitu. Seperti ini. Tapi sampai benar-benar nanti kita tes ketajamannya sampai halus, slice kertasnya pun halus. Nah, seperti ini. Ini buat finishing, mengasah, jadi sampai halus betul. Jadi bisa
menghasilkan slis plastik bahkan sampai slis tisu, itu ya rahasianya di sini, pakai stropping. Itu biasanya kalau kurang puas ini cari batu asah atau ini pakai kain levis, itu paling terakhir. Kain levis dikasih langsol mamanya, jadi bisa satin gitu. Di finishingnya pakai kain levis. Tapi kalau kain levis sering dipakai, itu tingkat galusannya akan lebih halus lagi daripada kulit teksturnya. Apalagi dikasih langsol tadi itu. Jadi bisa hasilnya satin polish ini. Nah, kemarin ada yang tanya, itu kalau kenapa kulitnya berbeda-beda itu, memang teksturnya sama seperti batu, sama-sama batu alam tapi berbeda-beda grade-nya, tingkat kehalusannya yang berbeda. Jadi nanti kita bisa merasakan, di jari ini kita rasakan terasa kehalusannya. Mulai kulit sapi pun yang varian sapi-sapi itu pun berbeda, ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang terasa bulunya, ada yang halus. Nah, seperti itu. Apakah harus ini ya, nanti akan tahu sendiri dari umpamanya dari apakah kuda dulu atau domba dulu. Nah, itu nanti akan tahu sendiri. Setelah memegang akan tahu sendiri rasanya seperti ini, digini-gini kan tuh nanti akan tahu sendiri mana yang akan didahulukan. Biasanya kalau saya memakainya dari kulit kuda dulu baru domba. Gitu. Seperti ini. Seret sampai slis plastik gitu ya. Mana nggak ada plastik saya. Intinya dia nanti akan halus merata. Nah, seperti itu. Harganya murah sekali untuk harganya. Kalau untuk yang varian ini yang paling mahal dari varian-varian yang lain. Kalau yang lain itu harganya 60.000, kalau yang kuda domba 75.000. Harganya 75.000 itu stropping kulit kuda domba bolak-balik seperti ini. Ini yang paling murah di antara stropping yang lainnya. Begitu. Ini saya sebutkan harga saja enggak apa-apa ya. Hanya kita nanti penontonnya banyak yang tahu juga. Udah nggak apa-apa, terserah, masing-masing lapak punya prinsip jualan berbeda-beda ya. Kalau untuk perintilan stropping ya, oles bilah, batu itu saya sebutkan, terus pisau yang murah-murah saya sebutkan, tapi kalau yang mahal-mahal tidak saya sebutkan, mohon maaf sekali. Itu prinsip dagang kita. Kalau memang niat beli silahkan di Japri saja. Saya sertakan nomor WA itu di deskripsi. Saya sertakan nomor WA, Facebook saya, Instagram saya, Shopee saya sertakan, walaupun selama ini belum pernah saya ngelapak jualan di Shopee. Maksud saya transaksi sampai deal di Shopee belum pernah, di Bukalapak, Lazada dan lain-lain ada semua orang-orang gitu. Cuman saya jagani, bahasanya jagani itu kalau kita antisipasi kalau ada orang yang benar-benar nggak percaya mau COD, mau transaksi lewat Shopee, silahkan, saya sediakan jalurnya. Jadi Shopee itu pihak ketiga yang terpercaya. Jadi nanti jualan saya dibeli orang, dilihat dan dibeli orang itu dan transaksi di situ. Barang itu kalau belum diterima sama pembeli, saya belum menerima uangnya. Jadi bisa sistem bayar di rumah, bisa seperti itu. Tapi saya selama ini belum pernah. Sebenarnya kalau misalkan memang dibutuhkan sekali. Jadi 100% jualan saya selama ini ya via YouTube. Ya, via YouTube, dan saya sudah alhamdulillah sudah terpercaya ya, sudah artinya sudah pernah kirim ke seluruh pelosok tanah air, sudah pernah ke Papua, ke Sulawesi sering, Kalimantan sering, kemarin Kalimantan 2 kali, terus Medan, Bengkulu, Riau, Pekanbaru, Batam, semuanya sudah. Apalagi kalau hanya sepulau Jawa sudah semuanya begitu. Jadi
Saya sangat menyayangkan ketika ada orang sudah niat japri ke saya, terus tidak jadi beli gara-gara ongkos kirim. Itu juga saya sangat sayangkan kemarin itu. Gitu. Malah orang berpikir saya ini ketahuan bohongnya. Dalam tanda kutip ya. Contoh seperti ini. Kemarin ada orang niat beli batu. Terus ditanya, ini Pak, yang ini batunya 2 itu masuk 2 kilo karena satu batu 1 kilo. Kita abaikan dulu teleponnya, biarkan dulu. Terus orang tersebut bilang, ongkos kirimnya berapa? Sekian. Waduh, mohon maaf Mas, ongkos kirimnya kemahalan, kebetulan saya di Bogor. Bilangnya seperti itu. Terus saya, oh iya Pak, saya bantu. Kebetulan saya kirim dari Bogor Pak. Saya bilang gitu, malah orang gak percaya. Loh, bilangnya tadi domisili di Malang, tinggalnya di Malang Jawa Timur, kenapa sekarang mau dikirim dari Bogor? Aneh banget kan gitu. Orang malah berpikir, gak usah, gak jadi, bohong ini, penipu, malah seperti itu. Nah ceritanya, saya itu banyak sekali sahabat-sahabat di mana-mana gitu. Berkahnya jualan golok itu banyak teman, banyak saudara gitu. Kalau saya dropship enggak masalah gitu. Yang penting harga di awal kan sudah disepakati. Saya niat bantu, malah justru niat bantu saya ini malah yang orang meremehkan, ada orang yang memanfaatkan, ada orang yang apa ya istilahnya nggak percaya seperti itu. Ya sudah, bukan rezeki gitu. Ngapain juga saya repot-repot, Pak, ini nggak perlu lah. Sudah, silahkan. Banyak toko juga, banyak sekali jualan yang sama, banyak sekali ini itu yang sama, ya sudah silahkan gitu. Dibanding-bandingkan juga biasa saya. Pengennya ya cari yang murah, ternyata dapat yang mahal loh. Dapat murah di mana? Di sana. Coba lihat ini, wah ya wis terserah, silahkan. Gitu, saya siap. Gitu. Mau model kayak gitu sama, mau yang sama persis, saya siap. Gitu. Dibandingkan siap. Harganya lebih murah, saya juga siap. Gitu. Kalau sudah di situ sudah menemukan harga gitu ya. Tapi kualitas kita utamakan. Gitu. Bukan saya sombong, bukannya saya ngomong ini karena saya sombong, enggak. Gitu. Karena niat awal saya merintis di YouTube dulu hanya iseng, terus selanjutnya saya banyak yang ngomen tentang golok dan pisau, akhirnya saya lanjutkan dan alhamdulillah ini menjadi ladang bisnis saya. Saya lanjutkan terus di sini, bisa membantu teman-teman jagal tahunan, jagal masjid gitu. Jangan sampai tertipu, jangan sampai pesen di fotonya goloknya seperti itu yang bagus, ditransfer uangnya mahal, ternyata dikirimnya barangnya jelek. Itu banyak kasus kemarin, tidak perlulah saya sampaikan, saya sebutkan, banyak sekali itu tipu menipu. Mungkin ada sahabat yang menyaksikan ini juga merasa pernah ketipu juga, silahkan. Saya siap membantu, intinya seperti itu. Jadi saya ini kenapa saya nge-review kebanyakan pisau atau golok yang tradisional? Ya karena konten saya mereview golok-golok tradisional Indonesia itu. Jadi kalau misalkan saya pernah ada pisau atau pisau sembelih dari modern ya luar negeri, itu kebetulan saya pakai sendiri seperti itu ya, rata-rata gitu. Dan ada juga maker yang ngomong sama ke saya, Mas, sebaiknya Mas ini karena sudah banyak orang yang tahu ya, istilahnya kan subscribernya udah banyak, kenapa enggak golok-golok yang bagus-bagus gitu ya, yang terkini, yang baja-bajanya kualitasnya bagus-bagus gitu, untuk istilahnya supaya nama saya makin top gitu. Saya pikir enggak Pak, justru saya semuanya saya tampung, saya review biar menjadi referensi buat sahabat-sahabat di sana. Pisau ini, golok itu, macam-macam gitu. Jadi orang cari yang harga ratusan sampai jutaan ada di saya gitu. Tidak ada hanya yang ratusan, yang puluhan juta atau yang jutaan. Nanti takutnya orang tanya, semangat tanya, ternyata
nggak cukup dengan budgetnya seperti itu. Intinya di saya semuanya ada, dari mulai yang ratusan sampai jutaan ada. Kadang malah saya enak kalau ada orang tanya golok tanpa menyebutkan goloknya, tanpa memberitahukan videonya, video saya sendiri di share ke saya, Bang golok ini ada. Kalau seperti itu agak sulit. Tapi kalau karena kan nanti akan terjadi akad kan, ada harga sekian. Nah dia aduh kok mahal amat. Tapi kalau bertanya golok Bang ada golok apa? Dananya berapa? Misalkan saya tanya gitu. Nanti akan saya arahkan kepada golok yang kualitasnya bagus, harganya masih terjangkau, seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas curhatan saya, mungkin agak kurang enak ya. Dan mohon maaf, tidak ada unsur apapun, tidak ada unsur menyinggung kepada siapapun. Intinya seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa di order ini stropingnya sudah ready kembali, yang kuda domba ya. Harganya 75.000 belum ongkos kirim. Begitu. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih semuanya sahabat-sahabat saya. Saya ada di sini semuanya karena Anda. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.